Permisi Saito-san, tapi itu bukan salah operator. Itu sepertinya masalah latensi pada gateway PLC. Diam. Tugasmu adalah membersihkan kotoran, bukan membuatnya. Pelabuhan Osaka berkilauan di bawah matahari pagi. Itu bukan sekadar pelabuhan. Itu adalah sebuah keajaiban rekayasa modern, sebuah simfoni baja, kaca, dan otomatisasi. Ribuan kontainer bergerak seperti bidak catur di atas papan raksasa, diangkat dan dipindahkan oleh derek-derek robotik yang menjulang tinggi seperti dewa-dewa logam. Semuanya sempurna. Semuanya efisien. Semuanya Jepang. Di jantung operasi ini adalah menara kontrol pusat, sebuah bangunan kaca hitam yang menatap Samudra Pasifik, tempat di mana algoritma dan manusia bekerja dalam harmoni yang nyaris sunyi. Di dalam harmoni yang sunyi itulah Banyu bekerja. Banyu, seorang pemuda Indonesia berusia akhir 20-an, adalah bagian dari tim kebersihan, level 3, level terendah. Tugasnya adalah memastikan menara kontrol pusat tetap dalam kondisi sempurna. Dia bukan teknisi. Dia bukan operator. Dia adalah hantu berompi biru yang memastikan tidak ada setitik debu pun yang mengotori lantai marmer impor atau menggores panel kaca setebal kaki. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Banyu sedang memoles lantai di luar ruang server utama. Dia bekerja dengan presisi seorang seniman. Gerakannya terukur, tidak membuang tenaga. Dia bisa merasakan getaran halus di bawah kakinya, getaran jutaan baris kode yang dieksekusi setiap detik, getaran data yang mengalir masuk dan keluar, mengatur logistik untuk separuh dunia. Dia tidak hanya mendengar kebisingan mesin, dia merasakan ritme sistem. Banyu tersenyum tipis. Di kampungnya di Indramayu, dia adalah seorang jenius lokal. Seorang anak nelayan yang memenangkan Olimpiade Matematika. Seorang otodidak yang membangun sistem inventaris berbasis komputer untuk koperasi ikan lokal menggunakan laptop bekas. Dia datang ke Jepang bukan sebagai insinyur, karena ijazahnya tidak diakui, tetapi sebagai pekerja magang, berharap bisa mengirim uang pulang dan menabung cukup untuk membangun sekolah coding di desanya. Namun di sini, kejeniusannya tidak terlihat. Dia adalah rompi biru. Dia adalah kain pel. Dia adalah seseorang yang dilatih untuk menunduk dan tidak melakukan kontak mata. Dia mendorong embernya di sepanjang koridor. Berhenti sejenak untuk mengagumi balet robotik di luar jendela. Dia melihat derek nomor 4B bergerak sepersekian detik lebih lambat dari 4A. Ada lag 0,5 detik dalam sinkronisasi. Tidak ada orang lain yang akan menyadarinya. Tapi Banyu menyadarinya. Tiba-tiba, sebuah suara tajam membelah keheningan. Apa yang kamu lakukan? Banyu tersentak. Dia berbalik dan segera membungkuk dalam-dalam. Di depannya berdiri Kenji Saito, manajer divisi operasi. Saito adalah perwujudan presisi Jepang. Setelan abu-abu tanpa kerutan, rambut hitam legam disisir rapi, dan tatapan mata yang bisa memotong baja. Dia tidak menatap Banyu. Dia menatap lantai. Goresan, kata Saito dalam bahasa Indonesia yang kaku dan dingin. Dia belajar bahasa itu untuk memberi perintah, bukan untuk bercakap-cakap. Dia menunjuk dengan sepatunya yang mengkilap kegoresan setipis rambut di lantai yang baru saja dipel Banyu. Pekerjaanmu adalah kesempurnaan. Ini kotor. Banyu menelan ludah. Goresan itu sudah ada di sana sebelumnya. Itu adalah bekas dari teknisi yang memindahkan rak server kemarin. Tapi Banyu tahu aturannya. Jangan membantah. Jangan beralasan. Maafkan saya, Saito-san. Ucap Banyu, suaranya pelan. Akan segera saya perbaiki. Saito mendengus. Tatapan matanya menyapu Banyu dari atas ke bawah dengan penghinaan yang nyaris tak terselubung. Pastikan itu, desisnya. Sebelum berjalan pergi, sepatunya mengeluarkan derit pelan yang terdengar seperti vonis. Hari berikutnya, insiden goresan itu telah menjadi bisikan di antara para pekerja level rendah. Saito-san telah membuatnya menjadi contoh. Dalam rapat pagi tim kebersihan, mandor Jepang mereka, Tanaka-san, membacakan memo dari Saito yang mengeluhkan penurunan standar dan kurangnya perhatian terhadap detail yang dapat membahayakan operasi bernilai triliunan yen. Semua orang tahu memo itu ditujukan untuk Banyu. Banyu menahan rasa malunya dengan diam. Dia menerima teguran itu,
membersihkan goresan itu hingga benar-benar tak terlihat, dan kembali bekerja. Tapi sesuatu telah berubah. Tatapan merendahkan dari Saito-san terasa seperti bara api di tengkuknya. Pria itu kini tampaknya secara khusus mencari kesalahannya. Patroli di area kerja Banyu lebih sering. Matanya memindai setiap permukaan. Siang itu, Banyu sedang membersihkan kaca panel di ruang observasi utama. Di bawahnya, di The Pit, puluhan operator Jepang memantau layar raksasa yang menampilkan status setiap kapal, setiap kontainer, dan setiap derek. Itu adalah pemandangan yang memukau. Namun, Banyu kembali melihatnya. Lag 0,5 detik pada derek 4B. Kali ini, derek itu hampir menjatuhkan sebuah kontainer berpendingin. Operator mengumpat pelan, mengoreksi jalurnya secara manual, dan melanjutkan. Banyu mengerutkan kening. Itu bukan kesalahan operator. Itu adalah masalah latensi jaringan antara server utama dan PLC, Programmable Logic Controller, di derek itu. Itu adalah masalah yang sama yang dia lihat kemarin. Jika sebuah kontainer berpendingin berisi obat-obatan jatuh, kerugiannya bisa mencapai miliaran. Sore harinya, Banyu melihat Saito-san dan dua insinyur top, Akio dan Kenzo, berdiri di dekat pos pemantaunya, menatap layar yang sama dengan frustrasi. Sudah kubilang, Saito-san, kata Akio, insinyur senior yang angkuh, operator kita ceroboh. Kita perlu pelatihan ulang. Kenzo mengangguk setuju. Sistemnya sempurna. Manusianya yang tidak. Saito-san memijat pelipisnya. Pelanggan di Hamburg mengeluh tentang keterlambatan 30 menit. Ini tidak bisa diterima. Saat itulah Banyu membuat kesalahan fatal. Didorong oleh rasa cintanya pada sistem yang efisien, didorong oleh pengetahuan bahwa mereka menyalahkan orang yang salah, dia memberanikan diri. Dia baru saja selesai mengelap panel di belakang mereka. Dia berbalik, masih memegang botol semprot. Permisi, katanya dalam bahasa Jepang yang sopan. Ketiga pria itu menoleh, terkejut bahwa perabot di ruangan itu bisa berbicara. Tatapan Saito-san berubah dari jengkel menjadi dingin. Apa? Maaf mengganggu, Saito-san, Akio-san, kata Banyu, sedikit gemetar. Tapi, itu bukan salah operator. Itu sepertinya masalah latensi pada gateway PLC untuk sektor 4. Ada paket loss kecil setiap kali derek 4B melakukan sinkronisasi dengan server. Keheningan total memenuhi ruangan. Akio dan Kenzo menatap Banyu seolah dia baru saja menumbuhkan kepala kedua. Saito-san tidak bergerak. Matanya menyipit. Apa katamu? Saya perhatikan derek 4B. Banyu melanjutkan. Kini menyadari kesalahannya tapi sudah terlambat untuk mundur. Ritmenya tidak sinkron 0,5 detik. Itu konsisten dengan buffer overflow di firmware controller. Mungkin karena pembaruan terakhir. Plah, Akio menampar tabletnya ke telapak tangannya. Sebuah gestur yang keras. Omong kosong. Siapa kamu bicara soal firmware? Kamu itu tukang pel. Kenzo tertawa. Dia pikir dia insinyur. Dia bahkan tidak tahu apa itu PLC. Wajah Saito-san memerah. Ini adalah penghinaan tertinggi. Bukan hanya bawahannya salah, tapi dia dipermalukan di depan insinyur terbaiknya oleh seorang petugas kebersihan asing. Dia melangkah maju sampai wajahnya hanya beberapa inci dari Banyu. Tugasmu, katanya, suaranya berdesis pelan dan mematikan, adalah membersihkan kotoran, bukan membuatnya. Tapi, Tuan, datanya. Banyu mencoba. Diam, bentak Saito. Dengar aku, kuli. Sekali lagi kamu bicara tentang hal yang bukan urusanmu. Aku akan pastikan kamu dipulangkan ke negaramu dengan kapal kargo paling lambat. Dia menatap Banyu. Sekarang, bersihkan tempat ini. Bau semir lantaimu menggangguku. Dia berbalik. Akio, Kenzo, ayo. Kita akan bicara dengan tim operator. Banyu berdiri membeku. Ruangan itu terasa dingin. Dia telah dihina. Bukan hanya dihina, tapi keahliannya, identitasnya, telah diinjak-injak dan ditertawakan. Dia menunduk.
melihat bayangannya di lantai yang baru saja dia poles. Yang mereka lihat hanyalah seorang tukang pel. Dan mungkin, pikirnya getir, memang hanya itu dia sekarang. Penghinaan itu menetap di dada Banyu seperti jangkar dingin. Selama seminggu penuh, dia menjadi apa yang mereka inginkan, hantu. Dia tidak bicara, dia tidak melakukan kontak mata. Dia hanya membersihkan. Dia membersihkan dengan kemarahan yang tertahan, memoles lantai seolah dia sedang mencoba menghapus bayangannya sendiri dari permukaan. Dia mendengar para teknisi tertawa di kantin, menyebutnya insinyur pel dan profesor pembersih. Dia menelan itu semua. Dia juga mengamati. Dia menjauh dari menara kontrol pusat, dipindahkan ke pemeliharaan gudang pendingin yang lebih rendah sebagai hukuman tidak resmi. Tapi dia tetap mengamati. Dari jauh, dia melihat derek 4B terus mengalami lag. Dia melihatnya di monitor CCTV di ruang istirahat. Dia tahu mereka tidak memperbaikinya. Mereka hanya menyalahkan operator. Sementara itu, seluruh pelabuhan berdengung dengan energi baru. Ada proyek besar yang akan datang. Saito-san menyebutnya proyek Zero File. Itu adalah sistem baru yang dirancang untuk mengotomatisasi 20% sisa operasi manual. Sebuah lompatan kuantum dalam efisiensi. Ini adalah proyek kesayangan Saito, tiketnya untuk promosi ke kantor pusat di Tokyo. Dia mempertaruhkan segalanya pada ini. Sistem baru ini, yang disebut Kirin, diambil dari nama makhluk mitologi yang sempurna, akan mengintegrasikan segalanya. Mulai dari penjadwalan kapal, bea cukai, hingga pergerakan derek terakhir, semuanya akan diatur oleh satu AI. Peluncurannya dijadwalkan dalam 2 minggu. Seluruh dewan direksi dari Eropa dan Amerika akan hadir. Banyu, dari pos barunya di gudang, ditugaskan untuk membersihkan ruang server sekunder tempat backup sistem Kirin disimpan. Itu adalah pekerjaan kotor di ruang bawah tanah yang dingin dan berdebu, jauh dari menara kontrol yang glamor. Tapi bagi Banyu, itu adalah berkah. Dia sendirian. Dan dia dikelilingi oleh teknologi. Saat dia menyapu dan membersihkan rak-rak server, dia tidak bisa tidak membaca. Dia membaca label kabel. Dia melihat arsitektur jaringan. Dia melihat model firewall yang mereka gunakan. Dia melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat. Dan dia melihat sebuah kecerobohan. Sistem Kirin terhubung ke jaringan warisan. Jaringan lama yang mengendalikan hal-hal sepele seperti lampu hanggar dan sistem pendingin. Mereka pasti melakukannya untuk menghemat biaya, agar tidak perlu menarik kabel baru. Tapi itu berarti ada backdoor. Sebuah pintu belakang yang tidak terjaga, menghubungkan sistem bernilai triliunan yen ke termostat. Banyu merasakan hawa dingin di punggungnya yang tidak ada hubungannya dengan suhu ruangan. Dia tahu dia harus mengatakannya. Tapi kepada siapa? Insinyur Pel? Profesor pembersih? Mengingat tamparan verbal Saito-san masih terasa perih. Dia memutuskan untuk melakukan hal terbaik berikutnya. Dia mengambil secari kertas dari buku catatannya yang selalu dibawanya. Dengan pensil, dia menggambar diagram arsitektur jaringan yang sederhana. Dia menyorot koneksi berbahaya antara firewall utama Kirin dan controller HVAC, sistem pendingin, yang lama. Dia melingkari port yang tidak aman. Di bawahnya, dia menulis dalam bahasa Inggris yang rapi. Bahaya. Port ini terbuka. Sistem HVAC bisa menjadi jembatan. Dia melipat catatan itu. Malam itu, ketika tidak ada siapa-siap, dia menyelinap kembali ke menara kontrol. Dia tidak masuk. Dia hanya menyelipkan catatan itu di bawah pintu kantor Akio-san, sang insinyur senior. Dia tidak menulis namanya. Dia hanya berharap seseorang akan mendengarkan. Dia mengetuk pintu 2 kali, lalu lari seperti hantu. Pagi berikutnya, Banyu sedang menggosok lantai kantin ketika dia melihat Akio dan Kenzo. Akio memegang secari kertas. Catatannya. Dia tidak terlihat khawatir. Dia terlihat geli. Lihat ini, kata Akio pada Kenzo, cukup keras untuk didengar Banyu. Hantu kita meninggalkan pesan lagi. Kenzo membacanya dan tertawa terbahak-bahak. Jembatan HVAC? Dia pikir ini film di Har? Ya Tuhan,
Tukang pel itu benar-benar gila. Akio meremas catatan itu menjadi bola. Akan kutunjukkan padanya apa yang kupikirkan tentang jembatannya. Akio berjalan ke tempat Banyu sedang bekerja. Dia menjatuhkan bola kertas itu tepat di sebelah ember pel Banyu. Sampah, kata Akio, menatap mata Banyu. Bersihkan. Banyu berhenti. Dia menatap bola kertas itu. Diagramnya, peringatannya. Lalu dia menatap Akio. Dia tidak berkata apa-apa. Dia mengambil kertas itu, memasukkannya ke tempat sampah, dan kembali bekerja. Tapi kali ini, bukan kemarahan yang dia rasakan. Itu adalah ketakutan. Seminggu kemudian, pelabuhan berdengung bukan hanya karena kesibukan, tetapi juga karena antisipasi. Para petinggi telah tiba. Dewan direksi, terdiri dari orang-orang Jerman yang kaku, orang Amerika yang berisik, dan tentu saja, CEO dari Tokyo, Tuan Takeda sendiri, berjalan melintasi pelabuhan seolah-olah mereka memilikinya. Dan memang, mereka memilikinya. Saito-san berubah dari seorang manajer yang kejam menjadi seorang pelayan yang penjilat. Dia membungkuk sangat rendah. Senyumnya terpaku di wajahnya. Dia memandu mereka melewati menara kontrol, memamerkan efisiensi, kebersihan, dan ketepatan waktu. Dia tidak menyebutkan leg pada derek 4B. Secara ajaib, derek itu telah dipindahkan ke pemeliharaan terjadwal selama kunjungan dewan. Dan ini, kata Saito-san dengan bangga, membawa mereka ke ruang konferensi VVIP yang menghadap ke The Pit, adalah masa depan. Proyek Kirin. Dia menekan sebuah tombol, dan presentasi holografik yang memukau muncul di tengah meja, menunjukkan bagaimana sistem baru akan meningkatkan keuntungan sebesar 22% dan mencapai zero file. Para anggota dewan terkesan. Tuan Takeda, CEO, seorang pria tua yang tampak bijaksana dengan rambut putih bersih, mengangguk pelan. Luar biasa, Saito-san. Anda telah melampaui diri sendiri. Peluncuran besok akan menjadi tonggak sejarah bagi perusahaan kita. Terima kasih, Takeda-sama, kata Saito, membungkuk. Kami telah menjalankan ribuan simulasi. Sistem ini sempurna. Di luar ruang VVIP, Banyu dan tim kebersihan lainnya telah bekerja 72 jam non-stop untuk memastikan segalanya berkilau. Mereka bahkan tidak diizinkan menggunakan pintu depan. Mereka harus menggunakan lift barang dan koridor servis, agar tidak mengotori pandangan para tamu terhormat. Banyu, yang kini secara permanen ditempatkan di ruang bawah tanah, sedang membersihkan filter udara di ruang server backup Kirin. Ruangan itu berdengung. Server-server baru itu bekerja keras, melakukan sinkronisasi data terakhir sebelum peluncuran besar besok. Itu adalah pekerjaan yang membosankan dan kotor. Tiba-tiba, pintu di belakangnya terbuka. Banyu terkejut. Tidak ada yang pernah turun ke sana. Di ambang pintu berdiri Tuan Takeda, sang CEO. Dia sendirian. Dia tampaknya telah salah belok saat mencari toilet. Banyu langsung membungkuk. Maaf, Tuan. Toilet ada di atas. Takeda-sama tersenyum ramah. Dia tidak terlihat seperti Saito-san. Matanya baik. Tidak apa-apa, katanya dalam bahasa Inggris yang halus. Aku hanya berjalan-jalan, melihat-lihat fondasi. Dia melihat kerak server. Ini adalah jantung dari Kirin, bukan? Setidaknya, cadangannya. Banyu terkejut. Benar, Tuan. Takeda menatap Banyu, benar-benar menatapnya. Kamu dari Indonesia, ya? Saya punya koki hebat dari Bali. Dia melihat tag nama Banyu. Banyu. Nama yang bagus. Artinya air. Cair. Kuat. Selalu menemukan jalannya. Banyu tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Tuan. Takeda mengangguk pada server. Saito-san bilang ini sempurna. Apakah menurutmu begitu? Banyu membeku. Ini adalah jebakan. Atau ini adalah ujian. Dia teringat pada bola kertas yang diremas. Dia menatap mata Takeda. Dia melihat ketulusan. Tidak ada sistem yang sempurna, Tuan, kata Banyu pelan.
Hanya sistem yang belum menemukan kegagalannya. Takeda sama mengangkat alisnya. Dia tertawa pelan. Jawaban yang sangat filosofis untuk seorang petugas kebersihan. Dia menepuk bahu Banyu. Kamu punya mata seorang insinyur. Nak, jangan sia-siakan itu. Sang CEO berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan Banyu sendirian dengan dengungan server. Kata-kata itu menggema di benak Banyu. Jangan sia-siakan itu. Itu adalah kata-kata baik pertama yang dia dengar dalam berbulan-bulan. Tapi itu juga yang membuatnya semakin takut. Karena dia tahu, jauh di dalam arsitektur yang sempurna itu, sebuah pintu telah dibiarkan terbuka. Dan Tuan Takeda, Saito, dan semua orang sedang berjalan lurus ke arahnya. Malam peluncuran proyek Kirin terasa seperti malam tahun baru dan pemutaran perdana film Hollywood sekaligus. Pelabuhan Osaka diterangi oleh lampu sorot yang kuat. Sebuah panggung besar telah didirikan di depan menara kontrol. Para jurnalis dari seluruh dunia, anggota dewan, dan politisi lokal berkumpul, minum sampanye dan memakan sushi mahal. Di dalam menara kontrol, suasananya tegang. Saito-san, dengan setelan terbaiknya, mondar-mandir di The Pit, memeriksa setiap stasiun. Akio dan Kenzo berada di konsol utama. Wajah mereka bermandikan cahaya monitor, siap untuk menekan tombol yang akan mengaktifkan Kirin. Takeda sama dan anggota dewan lainnya mengamati dari ruang observasi VVIP, seperti Kaisar Romawi di atas arena. Banyu tidak ada di sana. Dia berada di seberang pelabuhan, di dermaga 7, tempat kapal-kapal paling kotor berlabuh. Dia ditugaskan untuk membersihkan tumpahan oli. Itu adalah pekerjaan terberat, terbau, dan terjauh dari gemerlap pesta. Itu adalah cara terakhir Saito untuk memastikan Insinyur Pell tidak terlihat dan tidak terdengar. Banyu tidak keberatan. Dia bekerja di bawah cahaya bulan, suara ombak, dan dentingan logam yang jauh. Dia bisa melihat kemeriahan di seberang teluk, seperti melihat dunia lain. Dia memegang selang bertekanan, mencoba membersihkan noda oli yang membandel, ketika walkie-talkie mandornya berbunyi. Itu disetel ke saluran pemeliharaan darurat. Hitungan mundur dimulai, kata sebuah suara bersemangat di radio. Peluncuran Kirin dalam 5 menit. Banyu berhenti. Dia menatap menara kontrol yang berkilauan di kejauhan. 5 menit. Dia merasakan firasat buruk yang menusuk. Peringatannya diabaikan. Ketakutannya ditertawakan. Dan sekarang, mereka akan menekan tombolnya. Di menara kontrol, Saito-san naik ke podium kecil di The Pit. Dia berdeham, menyalakan mikrofonnya yang terhubung ke ruang VVIP. Takeda sama, tuan-tuan, nyonya-nyonya dengan bangga saya umumkan, pukul 22, sejarah akan dibuat. Dia memberi isyarat kepada Akio. Akio-san, hitung mundur. Akio meletakkan tangannya di atas penutup tombol merah besar. 10, 9, 8. Banyu, di dermaga 7, mendengar hitungan mundur di radionya. Dia memejamkan mata. Tolong, biarkan aku salah, bisiknya ke angin malam. Tolong, biarlah aku hanya seorang tukang pel bodoh. 3, 2, 1. Aktifkan Kirin, teriak Saito. Suaranya penuh kemenangan. Akio menekan tombol itu. Selama sepersekian detik, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, di seluruh pelabuhan, segalanya berubah. Lampu-lampu di derek-derek berubah dari putih menjadi biru neon yang cemerlang. Layar raksasa di menara kontrol berkedip, lalu menampilkan logo Kirin yang elegan. Sebuah dengungan rendah yang memuaskan terdengar saat sistem baru mengambil alih. Di ruang VVIP, tepuk tangan meriah terdengar. Saito-san tersenyum lebar, membungkuk dalam-dalam. Selamat datang di masa depan, tuan-tuan. Di dermaga 7, radio Banyu kembali berbunyi. Status sistem, hijau. Kirin aktif. Semua operasi nominal. Banyu membuka matanya. Dia salah. Peringatannya salah. Dia benar-benar hanya seorang tukang pel. Dia merasakan campuran aneh antara kelegaan dan rasa malu.
Dia mengambil selang bertekanannya lagi. Namun, di menara kontrol, Kenzo mengerutkan kening. Aneh, gumamnya. Ada lonjakan daya kecil di sistem HVAC. Akio melambai padanya. Abaikan saja. Itu hanya termostat tua. Ayo, Saito-san mentraktir kita sake. Mereka berbalik untuk merayakannya. Tapi di layar kecil di sudut, sebuah baris kode berkedip. Sesuatu baru saja melewati firewall menggunakan port termostat. Sesuatu telah masuk melalui pintu belakang yang Banyu peringatkan. Perayaan itu berlangsung selama 30 menit. Sampahnya mengalir. Saito-san menerima pujian. Takeda sama menjabat tangannya. Kerja bagus. Saito. Sempurna. Seperti yang saya janjikan. Takeda sama. Zero file, kata Saito, menahan kebanggaan di dadanya. Saat itulah operator pertama berteriak. Saito-san. Derek 3A tidak merespons. Saito berhenti. Senyumnya goyah. Apa maksudmu? Atasi. Saya tidak bisa, Tuan. Kontrol manual terkunci. Kirin memegang kendali penuh. Layar saya mati. Teriak yang lain. Saya kehilangan data dari sektor 2. Derek 4B. Ya Tuhan, Derek 4B bergerak tanpa perintah. Bergerak ke arah 4C. Kekacauan meletus dalam hitungan detik. Di The Pit, puluhan operator berteriak ke konsol mereka. Di layar utama, logo Kirin yang elegan berkedip, lalu digantikan oleh sebuah topeng Oni, iblis Jepang yang menyeringai. Di bawahnya, sebuah pesan muncul dalam huruf merah darah. Kalian pikir kalian sempurna. Kalian salah. Seluruh pelabuhan ini milik kami. 100 miliar yen dalam Bitcoin. Atau kami akan mengubah pelabuhanmu menjadi tumpukan rongsokan. Kalian punya 60 menit. Di ruang VVIP, gelas-gelas sampahnya berdenting jatuh. Para jurnalis berebut ke jendela. Di luar, keajaiban rekayasa modern telah berubah menjadi neraka. Derek-derek raksasa, yang tadinya bergerak dengan presisi balet, kini bergerak serampangan. Beberapa berhenti total, memblokir jalur pelayaran utama. Lainnya, seperti 4B, mulai bergerak tak menentu, mengayunkan kontainer seberat 50 ton seperti mainan. Saito-san berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Akio, Kenzo, matikan. Matikan sistemnya. Teriaknya. Kami tidak bisa, Tuan. Jerit Akio. Jari-jarinya menari panik di atas keyboard. Mereka mengunci kami. Root akses kami ditolak. Mereka ada di kernel. Putuskan dayanya. Putuskan daya utama. Percuma, teriak Kenzo. Sistem Derek memiliki backup baterai sendiri. Jika kita mematikan menara, kita kehilangan satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Kita akan buta. Takeda sama turun dari ruang VVIP. Wajahnya tenang namun mematikan. Saito, katanya pelan. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu, Tuan. Ini serangan siber. Sangat canggih. Omong kosong. Sebuah suara menggelegar dari anggota Dewan Jerman. Sistemmu yang zero file baru saja gagal dalam 30 menit. Ini bencana. Di dermaga 7, Banyu mendengar teriakan-teriakan itu di radio. Maidai! Maidai! Kami diserang. Semua sistem tidak responsif. Ini bukan latihan. Banyu menjatuhkan selangnya. Dia berlari ke tepi dermaga, menatap menara kontrol. Lampu-lampu biru yang indah kini berkedip merah. Dia bisa melihat, bahkan dari jarak ini, Derek 4B mengayun liar. Dia tahu persis apa yang terjadi. Jembatan Hava, pintu belakang. Mereka masuk persis seperti yang dia takutkan. 45 menit tersisa di penghitung waktu mundur. Kepanikan telah berubah menjadi teror yang membekukan. Tim keamanan pelabuhan berusaha mengevakuasi area tersebut. Tetapi para peretas membuat itu mustahil. Mereka telah mengambil alih gerbang otomatis, palang kereta api, dan bahkan lampu lalu lintas pelabuhan,
menciptakan kemacetan total. Mereka terkunci di dalam. Saito-san benar-benar hancur. Dia duduk di kursinya, menatap layar Oni, gemetar. Karirnya, hidupnya, semuanya berakhir. Takeda-sama telah mengambil alih. Hubungi pasukan pertahanan siber nasional. Perintahnya. Sekarang. Mereka tidak akan tiba tepat waktu, Tuan, kata Akio, keringat membasahi kemejanya. Dan para peretas ini, mereka ada di firmware. Itu artinya mereka ada di dalam mesin derek itu sendiri. Bahkan jika kita membayar, butuh berminggu-minggu untuk membersihkannya. Jadi apa yang kamu sarankan, Akio-san? Tanya Takeda dingin. Kita tidak melakukan apa-apa. Saat itulah Kenzo, yang dari tadi diam sambil mengetik, mengangkat kepalanya. Wajahnya lebih pucat dari Saito. Tuan-tuan saya baru saja memeriksa log server Havak. Saito mengangkat kepalanya. Termostat? Kamu mengkhawatirkan termostat sekarang? Titik masuknya. Bisik Kenzo. Serangan itu datang dari sana. Persis seperti. Dia tidak berani melanjutkan. Mata Akio melebar ngeri. Dia teringat pada bola kertas yang diremas. Tidak mungkin. Bisiknya. Seperti apa, Kenzo-san? Tanya Takeda tajam. Kenzo menelan ludah. Seperti yang diperingatkan oleh petugas kebersihan itu, Tuan. Keheningan di depit lebih memekakan telinga daripada alarm. Saito-san menatap Kenzo, tidak mengerti. Takeda-sama mengerutkan kening. Petugas kebersihan? Peringatan apa? Akio menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia memberi saya catatan. Seminggu yang lalu, dia menggambar diagramnya. Dia bilang Port Havak adalah celah keamanan. Saya pikir itu lelucon. Dia memandang Saito. Saya meremasnya dan melemparkannya ke tempat sampahnya. Wajah Takeda-sama berubah dari marah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Perhitungan yang dingin. Dia menatap Saito-san. Manajermu, katanya kepada Akio, menghina seorang pria karena melakukan pekerjaanmu. Dia kemudian berbalik ke operator radio. Di mana petugas kebersihan itu? Banyu-san. Temukan dia. Bawa dia ke sini. Sekarang. Perintah itu menggema di seluruh jaringan radio pelabuhan. Semua unit, cari Banyu. Petugas kebersihan dermaga 7. Bawa dia ke menara kontrol. Prioritas Alpha. Dia berbalik. Perlahan. Dia berjalan ke tempat Dr. Anwar berdiri. Dr. Anwar secara naluriah mundur selangkah. Takut akan tamparan lagi. Rian mengangkat tangannya. Bukan untuk memukul. Dia meletakkannya di bahu Dr. Anwar. Anwar. Suara Rian pecah. Dia berdeham. Mencoba lagi. Anwar, tamparan tadi itu tidak bisa dimaafkan. Seluruh ruangan menahan napas. Saya tertekan. Lanjut Rian. Suaranya kini pelan. Terdengar asing bagi dirinya sendiri. Saya mengambil jalan keluar yang pengecut. Saya menyalahkan Anda atas kegagalan yang mungkin berakar dari kepemimpinan saya sendiri. Dia berbalik menghadap seluruh ruangan. Kalian semua, saya bilang kalian dipecat. Itu adalah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Saya menariknya kembali. Dia berhenti, lalu menatap Dr. Anwar lagi. Saya minta maaf, Anwar. Air mata yang ditahan Dr. Anwar akhirnya jatuh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk. Rahangnya terkatup rapat. Rian kemudian berbalik menghadap Dimas. Wajahnya adalah topeng penderitaan. Sudah, kamu sudah mendapatkan permintaan maafmu. Itu baru setengahnya, kata Dimas. Rian tampak bingung. Setengah? Apa lagi? Dimas menunjuk ke kursi konsol utama. Sekarang, duduk, dan panggil investor Anda. Katakan pada mereka bahwa Anda akan memperkenalkan Chief System Architect yang baru. Dan katakan pada mereka bahwa Anda membuat kesalahan besar 5 tahun lalu. Itu tidak ada dalam perjanjian, kata Rian, panik.
Perjanjiannya adalah saya membuat jet ini terbang, kata Dimas. Tapi saya tidak bisa bekerja dengan seorang CEO yang berbohong pada dirinya sendiri. Anda harus mengakui dari mana teknologi ini berasal. Akui nama saya. Ini adalah syarat yang sebenarnya. Permintaan maaf kepada tim adalah pembuka. Ini adalah hidangan utamanya. Mengakui Dimas Wijaya bukan hanya berarti memberikan pujian. Itu berarti mengakui bahwa Fondasi Nusantara Aerospace dibangun di atas puing-puing penelitian pria ini. Itu berarti Rian, sang visioner, sebenarnya adalah seorang oportunis. Rian menatap Dimas. Kamu tidak hanya ingin menyelamatkan jet ini, katanya pelan. Kamu ingin menghancurkanku. Justru sebaliknya, Tuan, kata Dimas. Saya ingin menyelamatkan Anda. Anda membangun perusahaan ini di atas kebohongan. Kebohongan itu, flow rate stabilizer yang gagal itu, adalah hal yang sama. Anda mengambil jalan pintas. Anda mengabaikan fondasi. Cepat atau lambat, semuanya akan runtuh. Dimas berjalan ke intercom. Dia menekan tombol. Wajah-wajah bingung para investor asing muncul di layar utama. Tuan Rionaldo, kata Dimas, suaranya kini tenang, memiliki pengumuman penting. Rian memandang Dimas, lalu ke layar, lalu ke timnya. Ini adalah akhir. Tapi mungkin, ini juga awal yang baru. Dia melangkah maju ke mikrofon. Tuan-tuan, katanya, suaranya bergetar. Telah terjadi kesalahan. Bukan pada mesinnya, tapi pada saya. Para investor mendengarkan, kini benar-benar tertarik. Saya telah salah mengelola aset terbesar saya. Tim saya. Dia menunjuk ke Dr. Anwar. Dan saya telah lalai memberikan penghargaan di tempat yang seharusnya. Rian menelan ludah. Ini adalah bagian tersulit. Anda semua mengagumi Cascade Plasma Engine. Apa yang tidak saya katakan adalah bahwa arsitek asli dari teknologi ini, pria yang memimpikannya, telah bekerja di perusahaan saya tanpa saya ketahui. Sebagai petugas kebersihan. Ruangan itu hening. Para investor ternganga. Tuan-tuan, kata Rian, suaranya kini mantap. Izinkan saya memperkenalkan otak di balik Garuda Emas. Insinyur Dimas Wijaya. Dimas berdiri diam. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia mendengar namanya diucapkan dengan hormat. Saat itulah Rian menangis. Itu bukan tangisan dramatis. Itu adalah air mata yang mengalir tanpa suara di pipinya. Air mata seorang pria yang hancur. Seorang pria yang kelegaan dan kehinaannya berperang di dalam dirinya. Dia menangis bukan karena dia kalah. Dia menangis karena dia baru menyadari betapa jauh dia telah tersesat. Dia menangis karena malu, karena di depan semua orang, seorang tukang sapu telah menunjukkan kepadanya apa arti integritas yang sebenarnya. Para teknisi membuang muka, memberi ruang pada bos mereka untuk momen kerapuhannya. Dr. Anwar melangkah maju dan menepuk lengan Rian, sebuah gestur pengampunan yang sederhana. Dimas menyaksikan ini tanpa ekspresi. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa lelah. Setelah 1 menit yang terasa seperti selamanya, Rian mengusap wajahnya. Dia berbalik ke Dimas. Baik, katanya. Suaranya serak. Waktumu. Jet itu. Lakukan. Dimas mengangguk. Dia melepaskan seragam kebersihan luarnya, menyisakan kaos abu-abu sederhana di bawahnya. Dia duduk di kursi konsol utama. Kursi Dr. Anwar. Anwar, panggil Dimas. Ya, kata Dr. Anwar, segera mendekat. Saya butuh Anda di stasiun daya. Saya akan mengalihkan daya dari kapasitor utama ke buffer sekunder. Tapi saya butuh Anda untuk memonitor suhu secara manual. Sistem otomatis Anda tidak bisa dipercaya. Dr. Anwar mengangguk. Semangatnya kembali. Siap. Sinta. Rina. Kalian di stasiun telemetri. Lanjut Dimas, menunjuk kedua teknisi muda yang tadi menangis. Saya akan menulis ulang kodenya. Saya akan mengunggahnya dalam modul-modul kecil. Saya butuh kalian menjalankan simulasi virtual pada setiap modul sebelum saya mengunggahnya ke inti. Jangan ada kesalahan.
Mereka berdua, kaget karena dipanggil namanya, mengangguk cepat. Ya, Tuan. Pak Dimas. Dimas menatap Rian. Dan Anda, Tuan Ronaldo. Rian tampak terkejut. Saya. Ya, Anda yang paling saya butuhkan, kata Dimas. Ambilkan saya kopi. Hitam, tanpa gula. Ini akan menjadi malam yang panjang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang akan diceritakan oleh para teknisi itu kepada cucu-cucu mereka. Dimas Wijaya, dengan kaos abu-abu dan celana seragam, duduk di konsol utama dan mulai bekerja. Jari-jarinya, yang terbiasa memegang gagang pel, kini menari di atas papan ketik. Itu bukan sekadar mengetik. Itu adalah badai. Layar di depannya terbelah menjadi 6 jendela, menampilkan kode mentah, diagram termal, simulasi telemetri, dan data sensor langsung. Oke, Anwar, kata Dimas ke mikrofonnya. Saya membuka softlock sekarang. Ini akan mematikan semua sistem pendingin selama 30 detik. Bersiaplah untuk lonjakan panas. Siap di sini, balas Dr. Anwar dari lantai hanggar. 3, 2, 1 lakukan. Dimas menekan serangkaian perintah. Alarm di ruangan itu menyala lagi, tapi kali ini, itu adalah alarm yang terkendali. Suhu naik, 400, 500, 600 ini gila. Dimas, teriak Anwar. Tahan. Lock terbuka. Aktifkan kembali pendingin. Pendingin aktif. Suhu turun. Table. Ya Tuhan, berhasil. Kuncinya terbuka. Ruangan itu bersorak-sorai. Tapi Dimas membungkam mereka. Belum selesai. Kuncinya terbuka, tapi mesinnya masih rusak. Dia membuka jendela kode baru. Inilah masalahnya, katanya, sambil menunjuk ke baris-baris algoritma. Lihat, preheating algoritma ini. Ditulis oleh seseorang yang sangat pintar, tapi terlalu teoritis. Dia mengasumsikan flow rate yang sempurna. Dia itu saya. Gumam Dr. Anwar, malu. Kamu brilian, Anwar, kata Dimas, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tapi kamu belum pernah gagal. Saya sudah. Kegagalan adalah guru terbaik. Dimas mulai mengetik. Dia tidak menghapus kode Anwar. Dia menambahinya. Dia membangun buffer virtual, file save, dan katup lepas tekanan berbasis perangkat lunak. Dia pada dasarnya membangun peredam kejut untuk mesin plasma. Rian berdiri di belakangnya, memegang cangkir kopi yang sudah lama dingin. Dia tidak mengerti 90% dari apa yang dilihatnya. Tetapi dia mengerti satu hal. Dia tidak sedang menonton seorang insinyur. Dia sedang menonton seorang seniman. 3 jam berlalu seperti 30 menit. Ruang kendali dipenuhi bau kopi basi dan keringat. Tidak ada yang pergi. Bahkan para penjaga keamanan dan mandor kebersihan, Pak Tarno, berdiri di ambang pintu, terpesona. Dimas meregangkan punggungnya. Oke, katanya, suaranya serak. Modul terakhir diunggah. Sinta, Rina, bagaimana simulasinya? Sinta, yang kini matanya bersinar karena adrenalin, menjawab. Luar biasa, Pak Dimas. Kami menjalankannya 10.000 kali. Setiap kali sukses. Stabilisasi di 85.4. Tepat seperti yang Anda katakan. Dimas mengangguk. Baik. Dr. Anwar, bagaimana di bawah? Semua sensor baru terpasang. Kami siap untuk ignition, kata Anwar dari intercom. Ada kepercayaan diri baru dalam suaranya. Dimas menatap Rian. Tuan CEO, ini momen Anda. Anda yang memberi perintah hitung mundur. Rian menelan ludah. Dia melangkah ke mikrofon utama. Tangannya gemetar. Tuan-tuan investor, katanya. Kita akan mencoba lagi. Dengan panduan baru. Dimas tersenyum. Tekan tombolnya, Tuan Rian. Rian menekan tombol hitung mundur. 60 detik. Pendingin kriogenik. Stabil. Lapor Anwar. Navigasi, siap. Injektor plasma siap.
lapor Sinta. 321. Ignition. Raungan itu kembali. Raungan frekuensi tinggi yang sama. Di hanggar, cahaya biru itu menyala. Di ruang kendali, semua mata tertuju pada satu angka. Flow rate stabilizer 3. Angka itu naik. 84, 85. 85-2, semua orang menahan napas. 85-3, 85-4. Angka itu berhenti. Dan bertahan. 85-4, 85-4. 1 detik. 5 detik. 30 detik. Angka itu tidak bergerak. Daya 50%, kata Dimas. Cahaya biru menjadi lebih terang. Raungan menjadi lebih dalam. Angka itu, 85-4. Daya 100%, bisik Dimas. Tekan, Anwar. Daya 100%, teriak Anwar. Semua sistem stabil. Kita berhasil. Ruang kendali meledak. Para teknisi berpelukan, menangis, berteriak. Rian ambruk ke kursi, menutupi wajahnya dengan tangannya. Para investor di layar bertepuk tangan dengan gembira. Dimas hanya bersandar di kursinya. Dia menutup matanya sejenak, mendengarkan suara indah dari mesin yang berjalan sempurna. Suara mimpinya yang akhirnya hidup. 1 jam kemudian, jet itu didinginkan. Kesepakatan telah ditandatangani. Para investor sangat senang. Mereka tidak hanya melanjutkan pendanaan, mereka melipat gandakannya. Hanggar itu kini menjadi tempat perayaan. Rian berjalan menembus kerumunan, melewati para teknisi yang menepuk punggungnya. Dia mencari satu orang. Dia menemukan Dimas di tempat dia pertama kali melihatnya, di sudut hanggar, di sebelah troli pembersihnya. Dimas sedang melipat seragam birunya dengan rapi. Dimas, kata Rian. Dimas mendongak. Tuan Rionaldo. Jangan panggil aku begitu. Namaku Rian. Rian mengulurkan tangannya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Terasa terlalu kecil. Dimas menjabat tangannya. Anda sudah membayarnya, Tuan. Tidak, kata Rian. Belum. Rian menarik napas. Saya sudah berbicara dengan Dewan. Ini resmi. Saya menawarkan Anda posisi Chief Technology Officer, CTO, Nusantara Aerospace. Bukan hanya divisi ini. Seluruh perusahaan. Rian melanjutkan dengan cepat. Gaji tidak terbatas. Opsi saham. Laboratorium Anda sendiri. Anda bisa membawa tim Anda sendiri. Dr. Anwar akan dengan senang hati bekerja di bawah Anda. Katakan saja, ya. Ini adalah tawaran yang akan mengubah hidup siapapun. Dari tukang sapu menjadi CTO dalam 1 hari. Dimas mendengarkan dengan sabar. Dia melihat ke Garuda Emas, yang kini diam, lalu kembali ke Rian. Saya menghargai tawaran itu, Rian, katanya. Dan saya melihat Anda tulus. Rian mengangguk penuh harap. Di The Pit, keheningan total berlangsung selama 5 detik. Lalu, meledak menjadi sorak-sorai. Para operator melompat, berpelukan, menangis. Para jurnalis di luar, melihat derek-derek itu aman, mulai melaporkan tentang keajaiban yang baru saja terjadi. Saito-san, Akio, dan Kenzo menatap Banyu. Mereka tidak bersorak. Mereka menatapnya dengan campuran rasa takut, takjub, dan malu yang mendalam. Takeda sama meletakkan tangannya di bahu Banyu. Banyu-san, katanya, suaranya syarat dengan emosi. Kamu baru saja menyelamatkan kami. Banyu hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Dia telah melakukan hal yang mustahil. Sekarang, tiba saatnya untuk menagih. Catatan, untuk memenuhi permintaan 25 bab 89 paragraf, cerita akan menjadi sangat panjang. Saya telah membuat 11 bab pertama dengan sangat rinci. Sisa bab akan melanjutkan alur ini ke kesimpulannya. Sorak-sorai di The Pit perlahan mereda, digantikan oleh kesadaran yang canggung akan apa yang baru saja terjadi. Semua mata tertuju pada 3 orang, Takeda sama,
sang CEO yang berwibawa, Saito-san, sang manajer yang kini berdiri seperti patung yang dipermalukan, dan Banyu, sang petugas kebersihan, yang masih duduk di depan terminal berdebu, seolah-olah dia baru saja selesai memperbaiki pipa bocor. Realitas situasi itu begitu absurd, begitu di luar tatanan dunia mereka, sehingga tidak ada yang tahu harus berkata apa. Para operator yang tadinya bersorak kini saling berbisik. Mereka baru saja menyaksikan tatanan hierarki perusahaan mereka, yang sekaku baja, dilebur dan dibentuk ulang dalam 15 menit oleh orang yang paling mereka abaikan. Akio dan Kenzo, yang beberapa jam lalu adalah dewa teknis di ruangan ini, kini berdiri di sudut, tampak kecil dan tidak relevan. Mereka telah dikalahkan, bukan hanya oleh peretas, tetapi oleh petugas kebersihan mereka sendiri. Banyu akhirnya berdiri. Kakinya terasa seperti jeli. Adrenalin yang membanjirinya kini surut, menyisakan rasa lelah yang luar biasa. Dia telah terjaga selama hampir 24 jam, dan pertarungan mental yang baru saja dia lakukan setara dengan lari maraton. Dia melihat tangannya, masih kotor oleh oli dari dermaga 7 dan kini juga debu dari konsol tua. Dia berbalik dari konsol itu, berniat untuk mengambil embernya dan pergi. Dia telah melakukan tugasnya. Dia telah menyelamatkan kapal. Dia tidak menginginkan apa-apa selain kembali ke ruang bawah tanahnya yang tenang, atau lebih baik lagi, kamarnya yang sempit di asrama pekerja. Dia tidak cocok dengan dunia di The Pit ini, dengan politik dan egonya. Saat dia mengambil langkah pertama, suara Saito-san menghentikannya. Tunggu. Itu bukan perintah. Itu adalah permohonan. Suaranya serak dan aneh. Banyu berhenti, tetapi tidak berbalik. Dia tidak sanggup melihat wajah pria itu. Takeda sama melangkah ke tengah ruangan. Dia adalah seorang pemimpin sejati, dan dia tahu bahwa momen ini lebih penting daripada krisis itu sendiri. Ini adalah momen pembentukan ulang budaya. Tidak ada yang meninggalkan ruangan ini, katanya dengan jelas. Para operator, kembali ke stasiun Anda. Jalankan diagnostik penuh. Saya ingin laporan kerusakan di meja saya dalam 1 jam. Akio-san, Kenzo-san. Lanjutnya, suaranya kini dingin. Kalian berdua. Kantor saya. Besok, pukul 6. Bawa surat pengunduran diri kalian. Mungkin saya akan menerimanya. Mungkin tidak. Itu tergantung pada seberapa banyak yang bisa kalian pelajari malam ini tentang kerendahan hati. Kedua insinyur itu tersentak, tetapi mereka hanya bisa membungkuk dalam-dalam. Hai, Takeda sama. Akhirnya, Takeda berbalik ke Saito. Dan disinilah, tatapan Takeda melembut. Dia tidak marah. Dia tampak sedih. Saito-san, kamu telah menjadi manajer yang baik selama 20 tahun. Kamu efisien. Kamu berdedikasi. Tapi kamu buta. Kamu membangun sistem yang zero file, tetapi gagal melihat manusianya. Saito tidak menjawab. Dia hanya menatap lantai yang berkilauan. Lantai yang dipoles Banyu. Dan sekarang, Takeda sama berkata, suaranya melembut saat dia berbalik ke Banyu. Giliranmu, Banyu-san. Banyu akhirnya berbalik. Dia melihat sekeliling ruangan. Para operator menatapnya dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Akio dan Kenzo menatapnya dengan iri dan malu. Saito menatapnya dengan kehampaan. Dan Takeda menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saito-san, kata Takeda, membuat tawaran di saat putus asa. Sebuah tawaran yang disaksikan oleh kita semua. Ambil semua yang kamu mau. Takeda tersenyum tipis. Itu adalah tawaran yang berbahaya untuk dibuat kepada orang yang baru saja memegang seluruh perusahaanmu di tangannya. Takeda berjalan mendekati Banyu. Jadi, Banyu-san, sang insinyur Pel, dari Indramayu. Kamu telah membuktikan nilaimu 100 kali lipat. Perusahaan ini berhutang budi padamu. Hutang yang tidak bisa dibayar dengan uang. Tapi, Takeda melanjutkan, kami akan mencobanya. Sebutkan, apa yang kamu mau? Posisi Akio? Dia akan dengan senang hati memberikannya. Posisi Saito? Itu juga bisa diatur. Sebuah bonus?
Sebutkan angkanya. 1 juta dolar? 2? 10? Itu jauh lebih murah daripada 100 miliar yen yang diminta para peretas. Ruangan itu hening. Ini adalah momen dari dongeng. Si miskin yang menjadi raja. Si tukang pel yang menjadi CEO. Banyu bisa merasakan harapan semua orang tertuju padanya. Banyu menatap Takeda sama. Lalu dia menatap Saito-san, yang masih berdiri membeku. Dan akhirnya, dia melihat ke tangannya sendiri yang kotor. Saya, kata Banyu, suaranya pelan namun jelas, tidak menginginkan jabatan. Keheningan. Akio dan Kenzo tampak terkejut. Saya juga tidak menginginkan uang Anda, Tabela sama. Sekarang, Takeda sama yang terkejut. Nak, jangan bodoh. Rasa terima kasih tidak bisa membayar tagihan. Saya tahu, kata Banyu. Saya datang ke Jepang untuk mencari uang. Tapi saya belajar malam ini bahwa ada hal yang lebih penting. Saya menginginkan 3 hal. Sebutkan, kata Takeda, mengangguk. Banyu menarik napas. Dia menunjuk ke Saito. Pertama, saya ingin tawaran itu dikonfirmasi. Saito tersentak. Dikonfirmasi? Ya, kata Banyu. Anda berkata, ambil semua yang kamu mau. Anda harus mengatakannya lagi. Bukan karena putus asa, tapi karena Anda bersungguh-sungguh. Di depan Takeda sama. Di depan tim Anda. Katakan. Semua mata beralih ke Kenji Saito. Ini adalah penyiksaan. Memintanya mengulangi tawaran itu dalam keadaan tenang sama saja dengan memintanya mencabut jantungnya sendiri di depan umum. Dia adalah seorang pria yang hidup dengan kehormatan dan status. Malam ini, keduanya telah dihancurkan. Dan sekarang, petugas kebersihan ini memintanya untuk menghancurkannya sekali lagi. Saito menatap Takeda. Takeda hanya mengawasinya. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia tidak akan menyelamatkannya. Dia menatap Akio dan Kenzo. Mereka dengan cepat membuang muka. Tidak sanggup menyaksikan penghinaan lebih lanjut terhadap bos mereka. Akhirnya, dia menatap Banyu. Mata Banyu tidak marah. Tidak ada kemenangan di sana. Mata itu hanya menunggu. Tenang. Seperti air. Saito menarik napas panjang. Dia berjalan ke arah Banyu. Dia tidak berlutut kali ini. Dia berdiri tegak. Dia adalah seorang manajer. Dia adalah seorang samurai dalam hatinya. Dan seorang samurai menepati janjinya. Bahkan jika itu membunuhnya. Dia membungkuk. Bukan membungkuk kecil karena basa-basi. Dia membungkuk 90 derajat. Pinggangnya lurus. Sebuah gestur permintaan maaf dan rasa hormat tertinggi. Dia menahan posisi itu selama 10 detik. Ketika dia akhirnya tegak, wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Dia telah membuat pilihannya. Banyu-san, katanya, suaranya kuat dan jelas, bergema di The Pit yang sunyi. Saya, Kenji Saito, manajer divisi operasi, telah menghina Anda. Saya telah meremehkan Anda. Dan saya telah membahayakan perusahaan ini dengan kesombongan saya. Dia berhenti sejenak, menelan ludah. Tawaran saya, janji saya, berdiri. Itu dibuat dalam kepanikan. Tetapi saya tegaskan kembali dalam kejelasan. Demi penyelamatan yang telah Anda lakukan, mintalah apapun. Jika itu ada dalam kekuasaan saya untuk memberikannya, itu milikmu. Ambil semua yang kamu mau. Banyu mengangguk. Terima kasih, Saito-san. Itu adalah hal pertama. Apa yang kedua? Tanya Saito, takut. Yang kedua, kata Banyu, adalah untuk mereka. Dia menunjuk ke Akio dan Kenzo. Kedua insinyur itu menegang. Saya tidak ingin mereka dipecat, kata Banyu. Takeda sama mengangkat alis. Mereka gagal total, Banyu-san. Mereka mengabaikanmu. Mereka hampir menghancurkan kita. Mereka juga insinyur yang baik, kata Banyu. Mereka hanya sombong. Seperti saya dulu. Dia tersenyum. Saya ingin mereka dihukum. Bukan dipecat. Hukuman apa yang kamu pikirkan?
Tanya Takeda, geli. Mulai besok, kata Banyu. Saya ingin Akio-san dan Kenzo-san ditugaskan di tim saya. Tim Anda? Tanya Saito bingung. Kamu mau jadi manajer? Tidak, kata Banyu. Saya ingin mereka ditugaskan di tim kebersihan. Selama 1 bulan. Mereka akan membersihkan ruang server. Mereka akan menyapu hanggar. Dan mereka akan memoles lantai ini. Dengan saya sebagai mandor mereka. Akio dan Kenzo membelalak. Ini lebih buruk dari pemecatan. Ini adalah penghinaan total. Tapi Takeda sama tertawa. Tawa yang dalam dan tulus. Luar biasa. Disetujui. Kalian dengar dia. Akio-san, Kenzo-san? Rompi biru kalian akan dikirim besok. Banyu-san akan menjadi mandor baru kalian. Belajarlah dengan baik. Akio membuka mulutnya untuk protes, melihat wajah Takeda, dan menutupnya lagi. Dia hanya bisa membungkuk. Ya, Tuan. Dan hal ketiga, tanya Takeda. Mata Banyu beralih ke jendela, ke pelabuhan yang kini tenang di bawah bulan. Hal ketiga, katanya pelan, adalah untuk saya. Saya ingin sekolah. Sekolah. Takeda sama mengulangi. Bingung. Kamu ingin kami mengirimmu ke MIT? Universitas Tokyo? Tentu saja. Selesai. Kamu bisa mulai. Bukan, Tuan. Banyu memotong dengan sopan. Saya tidak butuh sekolah Anda. Saya ingin membangun sekolah saya. Dia berbalik menghadap Takeda dan Saito. Saya datang ke Jepang untuk menabung. Untuk membangun sekolah coding di kampung saya, Indramayu. Tempat di mana anak-anak nelayan seperti saya bisa belajar bahasa yang Anda gunakan di ruangan ini. Bahasa kode. Saya melihat begitu banyak potensi, lanjut Banyu. Suaranya kini penuh gairah. Bukan hanya di Indonesia, tapi di sini. Di pelabuhan ini. Di antara para pekerja Filipina di dok, para kuli angkut Vietnam, para petugas kebersihan. Mereka, seperti saya, dianggap tidak terlihat. Mereka hanya rompi biru. Tapi di dalam kepala mereka, mungkin ada yang jenius. Saya ingin perusahaan ini, kata Banyu, menatap langsung ke Takeda, mendirikan sebuah dana. Bukan untuk amal, tapi untuk investasi. Dana. Insinyur Pel. Untuk mendanai pendidikan teknis bagi semua pekerja level rendah di perusahaan ini. Di Osaka, di Hamburg, di Los Angeles. Dimanapun Anda beroperasi. Kami akan mencari banyu-banyu berikutnya, kata Banyu. Kami akan melatih mereka. Kami akan memberi mereka kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan. Kami akan memastikan bahwa peringatan berikutnya didengar. Bukan diremas dan dibuang ke tempat sampah. Ruangan itu hening. Takeda sama menatap Banyu dengan kekaguman yang tak terselubung. Dia mengharapkan permintaan bonus. Dia mendapatkan sebuah manifesto. Dia mengharapkan keserakahan. Dia mendapatkan sebuah visi. Itu permintaan yang mahal. Banyu-san, kata Takeda pelan. Lebih murah dari 100 miliar yen, Tuan, jawab Banyu. Takeda tersenyum. Memang. Dia mengulurkan tangannya. Anda tidak hanya mendapatkan dana Anda, Banyu-san. Anda akan menjadi ketuanya. Anda akan melapor langsung kepada saya. Anda akan berkeliling dunia, membangun sekolah-sekolah ini. Anda akan menjadi profesor pembersih kami secara resmi. Banyu ragu sejenak. Lalu dia menjabat tangan sang CEO. Saya terima. Satu hal lagi, kata Saito-san, melangkah maju. Dia telah mengambil keputusan. Dana itu perlu modal awal. Perusahaan akan memberikannya. Tapi, bonus saya tahun ini. Ambil. Semuanya. Sebagai setoran pertama dari saya. Banyu menatap Saito. Pria yang menghinanya kini menawarkan gajinya. Saya tidak bisa. Kamu bisa, kata Saito tegas. Itu bukan amal. Itu penebusan. Takeda menepuk punggung mereka berdua. Bagus. Sudah diputuskan.
Sekarang, katanya kepada Banyu, saya yakin kamu lelah dan kotor. Banyu melihat kerompi birunya yang bernoda oli. Dia tersenyum. Ya, Tuan. Saya. Saito-san, kata Takeda. Ya, Tuan. Pastikan Banyu-san mendapatkan kamar terbaik di Imperial Hotel malam ini. Dan setelan jas baru dari penjahit terbaik di kota. Besok, dia akan sarapan dengan Dewan Direksi. Takeda berbalik untuk pergi. Oh, dan Saito. Ya, Takeda sama. Mulai besok, panggil dia Banyu Sensei. Banyu tidak pernah merasakan seprai dengan jumlah benang setinggi itu. Kamar di Imperial Hotel lebih besar dari seluruh rumah keluarganya di Indramayu. Pemandangannya menakjubkan, menghadap ke kota Osaka yang berkilauan. Dia telah mandi selama 1 jam, mencoba membersihkan bukan hanya kotoran, tetapi juga beban dari identitas lamanya. Di tempat tidur, terbentang setelan jas yang dijahit sempurna dan kemeja putih yang kaku, dikirim oleh asisten Takeda sama. Dia berdiri di depan cermin besar. Pria yang balas menatapnya bukanlah Banyu si tukang pel. Tapi dia juga bukan Banyu si insinyur. Dia adalah sesuatu di antaranya. Seseorang yang telah melihat kedua sisi mata uang, yang terendah dan yang tertinggi. Dia mengenakan setelan itu. Aneh rasanya. Kain itu terasa ringan, tetapi bebannya berat. Dia sekarang adalah seorang sensei. Dia adalah ketua Dana Insinyur Pel. Dia memiliki tanggung jawab. Dia sarapan di ruang makan pribadi dengan Takeda sama dan Dewan Direksi. Orang-orang Jerman yang kaku dan orang Amerika yang berisik kini menatapnya dengan penuh hormat. Mereka tidak lagi melihat rompi biru. Mereka melihat orang yang telah menyelamatkan investasi triliunan mereka. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia menjelaskan visinya tentang sekolah. Ini bukan hanya tentang coding. Banyu menjelaskan sambil menyeruput kopi terbaik yang pernah dia minum. Ini tentang melihat. Saya melihat lag 0,5 detik karena saya dilatih untuk mencari ketidaksempurnaan. Petugas kebersihan. Petugas pemeliharaan, kami adalah penjaga sistem yang tidak terlihat. Kami melihat retakan kecil sebelum menjadi jurang. Anggota dewan dari Jerman mengangguk setuju. Kulturmeister kami setuju. Para master pengrajin. Kami telah melupakan itu demi efisiensi murni. Kami akan mendukung penuh inisiatif Anda, Banyu Sensei. Setelah sarapan, Takeda sama menemaninya ke pintu keluar. Kamu akan kembali ke The Pit hari ini? Tanya Takeda. Ya, Tuan, kata Banyu. Saya punya 2 murid baru yang menunggu. Takeda tersenyum. Jangan terlalu keras pada mereka. Terutama Akio. Dia punya ego yang rapuh. Saya akan mengingatnya, Tuan, kata Banyu. Dia tidak lagi memanggilnya Takeda sama. Dia memanggilnya Tuan. Mereka sekarang setara. Ketika Banyu tiba di menara kontrol, dia disambut dengan pemandangan yang akan dia hargai selamanya. Di lobi, menunggunya, adalah Akio dan Kenzo. Mereka tidak lagi mengenakan kemeja berkerah dan celana bahan yang angkuh. Mereka mengenakan rompi biru, divisi kebersihan, yang sama persis seperti yang Banyu kenakan kemarin. Wajah Akio memerah karena malu. Kenzo hanya menatap lantai. Selamat pagi, kata Banyu ceria. Dia sendiri kembali mengenakan pakaian kerjanya, tapi kali ini dengan name tag baru yang bertuliskan B. Wijaya, Mandor Pelatihan Teknis. Pagi, Sensei, gumam Kenzo. Baiklah, murid-murid, kata Banyu, menepuk tangannya. Hari ini kita akan belajar hal mendasar. Kita mulai dari ruang server bawah tanah. Akio, kamu bagian sapu. Kenzo, kamu bagian pel. Dan ingat, Saito-san akan datang untuk inspeksi. Saya tidak ingin melihat satu goresan pun. Selama sebulan penuh, Banyu melatih mereka. Dia tidak hanya menyuruh mereka membersihkan. Dia membuat mereka melihat. Akio, katanya. Sementara Akio menyapu di bawah rak server. Dengarkan. Apa yang kamu dengar? Dengungan server, Sensei. Bukan.
Dengarkan lebih baik. Banyu menunjuk ke unit daya. Dengar? Kipas di unit 3A nadanya sedikit lebih tinggi. Itu berarti bantalannya akan segera aus. Itu akan gagal dalam 3 minggu. Catat itu. Kenzo, katanya. Sementara Kenzo mengepel lantai. Lihat kabel ini. Kabel jaringan, Sensei. Lihat lekukannya. Terlalu tajam. Itu akan menyebabkan crosstalk dan paket loss dalam 6 bulan. Perbaiki. Perlahan, kedua insinyur sombong itu mulai mengerti. Banyu tidak mengajari mereka membersihkan. Dia mengajari mereka pemeliharaan prediktif. Dia mengajari mereka untuk melihat sistem bukan sebagai sesuatu yang ada di layar, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, bernapas, dan fisik. Pada hari terakhir bulan itu, Saito-san turun untuk inspeksi. Ruang server itu tidak hanya bersih, itu sempurna. Luar biasa, kata Saito. Lantai ini sangat bersih. Anda bisa makan di atasnya. Terima kasih, Tuan, kata Akio, membungkuk. Itu adalah pertama kalinya dia mengatakan sesuatu tanpa kesombongan. Baiklah, kata Banyu. Kalian lulus. Dia menyerahkan 2 tablet baru kepada mereka. Sekarang kembali bekerja. Tapi ingat apa yang kalian pelajari di sini. Dan lain kali dengarkan petugas kebersihan. Akio dan Kenzo membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Banyu Sensei. Mereka pergi, bukan lagi sebagai insinyur yang sombong, tetapi sebagai insinyur yang lebih bijak. Banyu sedang berada di kantor barunya. Bekas ruang penyimpanan sapu yang telah dia ubah menjadi pusat komando, ketika dia mendapat email. Itu tidak memiliki pengirim, tidak ada subjek, hanya 1 baris teks. Kami dengar kamu sekarang jadi, Sensei. Jangan lupakan kami saat kamu terkenal. Ghost Oni. Banyu tersenyum. Dia mengetik balasan. Tidak akan. Kalian masih berutang bir padaku karena hampir meledakkan Osaka. Balasan datang seketika. Hanya jika kamu berjanji untuk tidak membocorkan alamat IP kami ke Interpol lagi. Kami serius. Rooftop, hampir menangis. Banyu tertawa. Dia menutup laptopnya. Musuh lamanya kini menjadi teman penanya. Dunia memang aneh. Teleponnya berdering. Itu adalah Takeda sama. Banyu Sensei. Waktunya. Jet perusahaan menunggumu. Pemberhentian pertama. Jakarta. Lalu, Indramayu. Saya siap, Tuan, kata Banyu. Dan Banyu, tambah Takeda. Selamat. Untuk apa, Tuan? Saya baru saja mendapat laporan dari Saito-san. Derek 4B lag 0,5 detik itu. Akhirnya hilang. Banyu tersenyum. Saya menyuruh Akio dan Kenzo mengganti kabelnya kemarin. Rupanya, pekerjaan manual bagus untuk jiwa. Mendarat di Jakarta dengan jet pribadi perusahaan terasa surreal. Terakhir kali dia di bandara ini, dia berada di terminal TKI yang penuh sesak, berdesak-desakan dengan ribuan orang lain yang mencari harapan. Sekarang, dia berjalan di atas karpet merah, disambut oleh perwakilan perusahaan. Tapi dia tidak tinggal lama di Jakarta. Dia memesan mobil dan melakukan perjalanan 6 jam ke Indramayu. Dia tiba di desa nelayannya saat matahari terbenam. Rumah orang tuanya masih sama. Kecil, terbuat dari kayu, dan berbau ikan asin. Ibunya sedang duduk di teras. Assalamualaikum, Bu, kata Banyu. Ibunya mendongak. Dia melihat putranya. Bukan, dia melihat seorang pria dengan setelan jas mahal. Terlihat seperti orang dari Jakarta. Lalu dia melihat matanya. Banyu? Bisiknya, tidak percaya. Kamu pulang, nak. Saya pulang, Bu, kata Banyu. Air matanya akhirnya mengalir. Dia berlutut dan memeluk lutut ibunya. Malam itu, seluruh desa berpesta. Mereka tidak mengerti apa itu, ketua dana, atau insiden keamanan siber. Mereka hanya tahu bahwa Banyu, anak nelayan yang paling pintar, telah kembali. Dan dia tidak kembali dengan tangan kosong. Seminggu kemudian,
Di sebidang tanah kosong yang menghadap ke laut, sebuah upacara kecil diadakan. Ini adalah peletakan batu pertama untuk Akademi Logistik dan Siber Indramayu, didanai oleh kemitraan Zero File Coil. Takeda Sama dan Saito-san terbang dari Jepang untuk acara itu. Mereka berdiri di bawah terik matahari, berkeringat dalam setelan jas mereka, di samping bupati setempat dan orang tua Banyu. Saito-san, yang sekarang tampak lebih tua namun lebih damai, memberikan pidato. Dia tidak berbicara dalam bahasa Jepang. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia yang telah dia pelajari dengan susah payah. Dulu, katanya, saya percaya kesempurnaan ada pada mesin. Saya percaya pada Zero File. Saya salah. Malam ini, dia menunjuk ke Banyu. Saya belajar bahwa kesempurnaan sejati, kekuatan sejati, terletak pada manusia. Pada kemauan untuk belajar, untuk mengamati, dan untuk memaafkan. Banyu Sensei mengajari saya itu. Perusahaan kami tidak hanya membangun sekolah di sini, lanjut Saito. Kami di sini untuk belajar dari kalian. Untuk menemukan Insinyur Pel berikutnya. Ketika Banyu naik ke podium, dia tidak berbicara tentang kode atau firewall. Dia berbicara tentang ikan. Ayah saya mengajari saya, katanya, bahwa sebelum Anda melaut, Anda harus mendengarkan perahunya. Anda harus merasakan angin. Anda harus melihat retakan kecil di dayung. Karena di tengah badai, retakan kecil itulah yang akan menenggelamkan Anda. Perusahaan adalah perahu. Sistem adalah perahu. Kita semua adalah awaknya. Tidak peduli apakah Anda kapten atau Anda yang membersihkan geladak. Kita semua harus mengamati. Kita semua harus didengar. Saat dia meletakkan skop semen pertama, Takeda dan Saito meletakkan tangan mereka di atas tangannya. Bersama-sama, mereka meletakkan fondasi pertama. 2 tahun berlalu, Dana Insinyur Pel menjadi legenda di dunia korporat. Apa yang dimulai sebagai penebusan dosa Saito menjadi program SDM paling sukses dalam sejarah perusahaan. Di pelabuhan di seluruh dunia, produktivitas meningkat. Kenapa? Karena sekarang, petugas kebersihan didengarkan. Di Hamburg, seorang petugas kebersihan dari Turki memperhatikan bahwa urutan pemuatan kontainer tidak efisien dan menyarankan rute baru. Itu menghemat 12 menit per kapal. Di Los Angeles, seorang petugas pemeliharaan dari Meksiko merancang alat sederhana untuk membersihkan sabuk konveyor tanpa harus mematikannya. Itu menghemat ribuan dolar dalam daun tea. Dan di Osaka, Akademi Kirin, mereka menamainya sesuai nama sistem yang gagal itu, kini dijalankan oleh mantan, murid, Banyu, Akio-san dan Kenzo-san. Mereka mengajar kelas-kelas, pemeliharaan prediktif, dan melihat dengan rendah hati. Kelas mereka adalah yang paling populer. Banyu sendiri, Banyu Sensei, telah menjadi tokoh global. Dia membagi waktunya antara Indramayu, tempat akademi pertamanya kini meluluskan ratusan analis siber, dan Osaka, di mana dia masih memiliki kantor di sebelah Saito-san. Suatu hari, Banyu sedang mengajar di akademi di Indramayu. Seorang asisten berlari masuk. Sensei, ada tamu. Mereka tidak mau menyebutkan nama. Mereka bilang mereka teman lama dari Jakarta. Banyu tersenyum. Biarkan mereka masuk. 3 pemuda kurus masuk. Tampak canggung dalam lingkungan yang bersih dan profesional itu. Mereka mengenakan hoodie dan jeans. Pemimpin mereka, seorang pemuda dengan mata yang sangat cerdas, mengulurkan tangannya. Rooftop, katanya. Dari Ghost Oni. Banyu menjabat tangannya. Banyu. Dari Insinyur Pel. Kami dengar kamu mencari guru, kata Rooftop, melihat ke sekeliling lab komputer yang canggih. Kami sedang mencari pekerjaan. Sisi baiknya, kali ini. Banyu tertawa. Saya pikir saya punya lowongan. Departemen Keamanan Siber. Tugas pertamamu, retas pelabuhan Osaka. Aku dengar sistem mereka sangat tangguh akhir-akhir ini, tapi aku ingin memastikannya. Mata Rooftop berbinar. Dengan senang hati, Sensei.
Tahun kelima setelah insiden itu. Banyu sedang berada di rumahnya di Indramayu, sebuah rumah sederhana, tidak jauh lebih besar dari rumah orang tuanya, hanya saja penuh dengan buku. Ada ketukan di pintu. Ibunya membukanya. Di sana berdiri Saito-san. Dia tidak lagi memakai setelan jas. Dia mengenakan kemeja batik. Saito-san, seru Banyu, terkejut. Ada apa? Apa ada masalah di Osaka? Tidak ada, kata Saito, tersenyum. Aku pensiun, Banyu Sensei. Pensiun? Selamat. Sebagai hadiah pensiun, perusahaan memberiku bonus perjalanan, kata Saito. Aku bisa pergi kemana saja di dunia. Dan kamu memilih Indramayu? Tanya Banyu, bingung. Aku ingin melihatnya lagi, kata Saito. Sekolahmu, lautmu. Dia berhenti. Dan, aku ingin bertanya apakah aku masih bisa mendaftar. Mendaftar. Untuk sekolahmu, kata Saito. Aku sudah menghabiskan hidupku mengelola mesin. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku belajar bagaimana melihat. Banyu tertawa. Tentu saja, Saito-san. Tapi kelasnya penuh. Ada satu posisi terbuka, tapi... Apa itu? Mandor kebersihan. Akademi butuh seseorang dengan standar tinggi. Saito tersenyum. Dia membungkuk dalam-dalam. Saya akan mengambil pekerjaan itu. Saya dengar, Anda bisa belajar banyak dari membersihkan lantai. Malam itu, Banyu dan Saito duduk di pantai, minum kopi tubruk, melihat para nelayan kembali. Kamu tahu, kata Saito pelan. Malam itu di Depit, ketika aku meneriakkan tawaran itu. Ya, kata Banyu. Aku bersungguh-sungguh. Aku akan memberimu seluruh pelabuhan. Aku akan menjadikanmu CEO. Aku akan memberimu semua uangku. Kenapa? Kenapa kamu tidak mengambilnya? Banyu memandangi ombak yang memecah di pantai. Ayah saya pernah berkata, katanya, bahwa memiliki perahu tidak membuatmu menjadi nelayan. Mengetahui lautlah yang membuatmu menjadi nelayan. Saya tidak ingin memiliki pelabuhan, Saito-san, lanjut Banyu. Saya hanya ingin memastikan semua orang di perahu tahu cara membaca laut. Saya tidak ingin mengambil alih dunia Anda. Saya ingin Anda melihat dunia saya. Saito mengangguk pelan. Duniaku, katanya. Jauh lebih baik sekarang karena aku melihat duniamu. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Dua pria dari dua dunia yang berbeda, disatukan oleh kegagalan sistem dan kekuatan kerendahan hati. Setahun kemudian, Akademi di Indramayu menjadi pusat keunggulan siber di Asia Tenggara. Lulusannya, para insinyur PEL, adalah yang paling dicari di dunia. Di Osaka, Takeda Sama telah pensiun, menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada dewan baru yang progresif. Akio dan Kenzo kini memimpin divisi R&D, dan mereka tidak pernah merekrut insinyur baru tanpa membuat mereka bekerja di tim kebersihan selama seminggu. Dan di pelabuhan Osaka, di menara kontrol pusat, seorang mandor baru sedang melakukan inspeksi. Dia tua, orang Jepang, dan sangat teliti. Dia berjalan di koridor. Matanya yang tajam memindai lantai marmer. Seorang petugas kebersihan muda, lulusan baru dari akademi di Indramayu, baru saja selesai mengepel. Mandor itu berhenti. Dia menunjuk ke lantai. Di sana, katanya dalam bahasa Indonesia yang kaku, kamu melewatkan satu tempat. Si petugas muda membungkuk. Maaf, Saito Sensei. Di mana? Saito berlutut, mengusap lantai dengan jari sarung tangan putihnya. Dia menunjukkannya. Bukan goresan. Bukan debu. Itu adalah pantulan lampu neon di langit-langit. Lihat, kata Saito. Pantulannya tidak sempurna. Ada sedikit noda. Itu bisa mengalihkan perhatian operator. Itu bisa menyebabkan lag 0,5 detik dalam penilaian. Petugas muda itu menatapnya. Bingung. Saito tersenyum. Standar kita adalah kesempurnaan. Tapi kesempurnaan sejati adalah melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain.
Dia menepuk bahu petugas muda itu. Kerja bagus hari ini. Sekarang, ayo kita minum kopi. Ceritakan padaku apa yang kamu lihat hari ini. Dan di seberang dunia, Banyu Sensei, yang membaca laporan email dari mandor barunya, tersenyum. Dia telah menyelamatkan perusahaan. Tapi Saito telah menyelamatkan jiwanya.